Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini. Allah kembali memberikan kita tempat, Allah kembali memberikan kita waktu untuk berinteraksi dengan ilmu dan majelis ilmu. Semoga ini adalah bagian dari mudahnya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya surga syarat dengan ilmu. Seseorang tidak mungkin akan dimasukkan surga tanpa mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa ala. Seseorang tidak akan mungkin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dia melakukan amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan mungkin bisa beramal dengan amalan yang diridhoi Allah tanpa melandasinya dengan ilmu. Maka ilmulah yang sebenarnya mendekatkan diri kita dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tidak hanya mengumpulkan kita di majlis ilmu seperti ini, tapi kelak juga Allah mengumpulkan kita kembali bertetangga di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ahlul bait beliau sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di atas jalan ketaatan. Sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita. Kita sampai pada bagaimana interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fakir miskin. Kemarin kita telah membahas bahwa Rasulullah adalah seorang yang sangat peka terhadap kebutuhan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh fakir miskin yang ada di sekitarnya, para sahabat yang membutuhkannya. Kemarin kita telah sebutkan kisah tentang bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau seringkali terkapar di lantai karena lapar, dan terus akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan minuman susu untuk beliau. Tapi sebelum itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu diminta untuk membagikannya terlebih dahulu kepada para sahabat, karena Rasulullah menginginkan kebaikan yang banyak untuk para sahabatnya dan untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada riwayat lain yang disebutkan oleh muallif. Riwayat ini bersumber dari sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman ini sahabat yang bukan berasal dari orang-orang Arab, melainkan berasal dari siap. Melainkan sahabat Salman ini berasal dari Persia, makanya namanya Al-Farisi. Sahabat Salman ini seorang pengembara, mencari keyakinan yang betul-betul menenangkan hatinya. Sampai akhirnya sahabat Salman ini sudah mengembara ke Syam, kemana-mana, mendapati beberapa ideologi, dan sampai akhirnya dalam pencarian sahabat Salman ini, sahabat Salman berkisah ketika pertama kali bertemu Rasulullah SAW. Kata sahabat Salman, suatu malam
aku punya sesuatu yang bisa aku kumpulkan. Aku mengambilnya, kemudian aku menghadap Rasulullah SAW. Lalu saat itu Rasulullah SAW sedang berada di Kuba. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar engkau adalah orang yang solih dan para sahabatmu adalah orang-orang fakir. Ya, maka ini sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu dan menurutku engkau lebih pantas menerimanya daripada mereka. Maka aku pun menaruh, kata sahabat Salman, aku menaruh barang itu di hadapan beliau. Kemudian para sahabat yang ada di sekitarnya melihat Rasulullah SAW. Rasulullah tidak memakan barang tersebut, ya, makanan tersebut, tapi justru Rasulullah mempersilahkan para sahabat yang ada di sekitarnya untuk memakan makanan tersebut, ya. Dan sahabat Salman memperhatikan Rasulullah sama sekali tidak memakan makanan ini, ya. Maka kemudian kata sahabat Salman, aku berkata kepada diriku, ini salah satu tanda kenabian. Seorang nabi tidak makan dari harta sedekah. Kemudian sahabat Salman pergi. Suatu hari sahabat Salman datang lagi dengan membawa makanan. Kemudian ketika sampai di Madinah, ya, sahabat Salman mendatangi Rasulullah dan sahabat Salman berkata, aku perhatikan engkau tidak memakan sedekah, wahai Rasulullah. Jadi ini hadiah dari aku berikan untukmu karena aku benar-benar memuliakanmu. Terus akhirnya hadiah makanan juga diberikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun memakannya dan memerintahkan para sahabat untuk memakannya. Maka sahabat Salman berkata, ini tanda kenabian yang kedua. Hal ini yang terus akhirnya menjadikan sahabat Salman terus memeluk Islam, karena ada beberapa tanda kenabian yang dia dapatkan, yang dia pelajari dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, bahwa seorang nabi itu adalah seorang yang sangat memuliakan fakir miskin. Seorang nabi itu adalah orang yang sangat menjaga iffah dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Dan nabi terakhir itu pengikutnya adalah orang-orang fakir, tapi dirinya tidak makan dari harta sedekah, tapi Nabi SAW itu menerima hadiah, ya. Kisah ini menguatkan kita dari kisah-kisah sebelumnya bahwa Rasulullah SAW itu sangat perhatian kepada para sahabatnya. Hatta ketika harta itu untuk dirinya SAW, tapi tetap dibagi juga untuk kepada para sahabat. Dan pelajaran yang lain yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwa Nabi itu tidak menerima sedekah. Nabi dan ahlul baitnya tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Maka sama, seorang mukmin itu ketika diberi hadiah oleh saudaranya tidak boleh menolak, karena Nabi tidak pernah menolak hadiah. Jadi kalau ada saudara kita ngasih hadiah, jangan ditolak, diterima. Kalau kita enggan menjadikan dia terus akhirnya repot, menjadikan dia terus akhirnya membebani dia, maka yang harus dilakukan adalah membalas hadiah tersebut. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, tahadau tahabbu, ya, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai, kata Rasulullah SAW. Hari ini memuliakan Allah, di antara interaksi Rasulullah SAW kepada fakir miskin yang lainnya adalah Rasulullah SAW, ya, memiliki kebiasaan membagi-bagi orang miskin kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Apalagi hari ini muliakan Allah ketika gelombang hijrah itu benar-benar padat setelah Rasulullah datang, para sahabat yang pertama kali hijrah datang, terus gelombang hijrah itu terus datang, sampai akhirnya banyak kaum muhajirin itu yang tidak punya tempat untuk terus akhirnya bisa dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Jadi orang-orang yang datang terakhir itu
kaum muhajirin, ya. Kaum muhajirin ada yang tidak bisa dipersaudarakan dengan orang Ansor karena memang sudah kehabisan, karena banyak sekali gelombang hijrah, sampai akhirnya mereka terus akhirnya dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, terus akhirnya dibuatkan sebuah tempat di saf terakhir di Masjid Nabawi namanya Suffah. Makanya orang-orang yang berkumpul di situ disebut dengan Ahlus Suffah, ya. Nah, Ahlus Suffah ini hadirin dimuliakan Allah, makannya dari mana? Ya, keperluan hidupnya dari mana? Dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Rasulullah SAW jika sore hari tiba, kata Ibnu Sirin rahimahullah, Ibnu Sirin ini seorang ulama tabi'in, wafat 110 Hijriah. Ibnu Sirin ini banyak bertemu dengan sahabat radhiyallahu anhum, guru-gurunya para sahabat. Ibnu Sirin berkata, jika sore hari tiba Rasulullah SAW membagi Ahlus Suffah kepada para sahabat yang kaya-kaya. Kemudian seorang sahabat pergi bersama satu Ahlus Suffah, seorang sahabat pergi bersama Ahlus Suffah, sampai akhirnya semua sudah dapat. Yang tersisa akan diajak oleh Rasulullah SAW makan ke rumah beliau SAW. Ya, ada seorang sahabat namanya Ya'is bin Tohfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, ayahku adalah seorang Ahlus Suffah, ya, ayahku seorang Ahlus Suffah, dan Rasulullah memerintahkan agar mereka diurus. Maka seseorang akan mengurus 1 atau 2 orang hingga aku yang tersisa bersama 4 orang yang lain. Jadi akhirnya Ya'is ini tersisa. Kemudian Rasulullah berkata, mari datang ke rumahku. Maka kemudian datanglah Ya'is dan 4 orang yang tersisa lainnya ke rumah beliau, di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah berkata kepada istrinya, wahai Aisyah, siapkan makanan untuk kami. Terus akhirnya kata Ya'is ini, Aisyah, Ibunda Aisyah menyiapkan hais untuk kita makan. Hais itu adonan tepung yang dicampur dengan lumatan kurma, lalu di atasnya ditaburi kismis dan keju. Ya, nah itu makanan manisan kesukaan Rasulullah SAW. Terus akhirnya makan, selesai makan, kemudian Rasulullah SAW berkata, sediakan untuk kami sesuatu yang bisa diminum wahai Aisyah. Terus sampai akhirnya Aisyah radhiyallahu anha membawa cangkir besar, dan terus akhirnya para sahabat minum sampai terus akhirnya mereka kenyang dengan minuman susu tersebut, dan terus akhirnya mereka dipersilahkan oleh Rasulullah SAW. Kalimatnya, lihat kalimatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah selesai makan itu tidak langsung disuruh pulang, sudah sana pada pulang, tidak. Lihat cara Rasulullah SAW menghormati dan menjaga kehormatan para sahabat. Rasulullah SAW berkata, jika kalian ingin menginap silahkan, ya. Tapi jika kalian mau, kalau tidak mau maka silahkan kembali ke masjid, tidak apa-apa. Jadi lihat kalimatnya, bukan selesai makan sudah silahkan, itu pintu keluar kalau kita kan gitu, ya. Tidak, Rasulullah menawarkan terlebih dahulu, kalian kalau mau nginap di rumah saya silahkan. Walaupun sebenarnya ini kalimat mujamalah kan, kalimat basa-basinya Rasulullah, tapi lihat kesantunan Rasulullah SAW, tidak mau merendahkan martabat atau merendahkan kehormatan seorang yang oleh pandangan manusia ini Ahlus Suffah, orang-orang yang tidak punya profesi, orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Tapi lihatlah cara Rasulullah SAW, jika kalian mau menginap aku bersilahkan, tapi jika kalian mau, kalau kalian enggan maka silahkan kembali ke masjid. Masya Allah, ya, inilah cara Rasulullah SAW. Kemudian Ya'is dan kawan-kawannya tadi berkata, menjawab pertanyaan Rasulullah tadi, ya Rasulullah kami pulang ke masjid saja. Akhirnya mereka pulang. Hadirin, ya. Kisah yang semisal ini pernah kita dapatkan, ya. Terus akhirnya menjadi sebab satu ayat di dalam Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kisah Abu Talhah dan istrinya. Suatu hari datang seorang musafir ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kemiskinan membelitku, aku dari perjalanan yang jauh, ya, aku belum makan, aku dalam keadaan lapar dan lain sebagainya.
Kemudian hadirin muliakan Allah, Rasulullah memanggil seorang sahabat, mengutus ke rumah istri Rasulullah SAW. Tanyakan kepada istri-istriku, ada nggak yang bisa dipakai untuk menjamu tamu kita ini. Akhirnya sahabat tadi datang ke rumah istri-istri Rasulullah, ternyata semua istri menjawab tidak ada makanan. Masya Allah, ya, tidak ada makanan yang bisa digunakan untuk menjamu tamu ini. Kemudian datang utusan ini, ya, utusan ini berkata, ya Rasulullah, semua istrimu menjawab, demi Allah, demi Dia yang mengutusmu dengan kebenaran, ya, aku hanya punya air putih saja di rumah. Masya Allah, ya, aku hanya punya air putih saja di rumah. Jawaban istrimu semuanya begitu ya Rasulullah. Kemudian apa? Kemudian hadirin muliakan Allah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ya. Apa pertanyaan Rasulullah kepada para sahabatnya? Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu kita ini, ya. Maka ketika itu seorang Ansor bernama Abu Thalhah mengangkat tangannya. Saya ya Rasulullah, saya ada makanan di rumah. Lihat tamakan para sahabat kepada amal soleh, ya. Hirasnya para sahabat, ambisinya para sahabat untuk saling mendahului dan saling berlomba-lomba dalam amalan soleh. Saya Rasulullah, padahal Abu Thalhah tidak tahu di rumahnya ada makanan, enggak. Saya siap ya Rasulullah. Akhirnya Abu Thalhah pulang, bilang sama istrinya, ada makanan kan yang bisa disajikan untuk tamu, ini tamunya Rasulullah. Sampai akhirnya istrinya bilang, ada, tapi hanya cukup untuk anak-anak kita saja. Abu Thalhah menghela nafas panjang dan berkata kepada istrinya, begini saja, hidangkan makanan yang seharusnya menjadi jatah anak-anak kita. Kalau anak-anak kita lapar, maka suruhlah mereka tidur, ya. Kemudian nanti tamu akan datang, dan ketika tamu datang, ya, nanti hidupkan lenteranya, ya. Ya, nanti aku akan duduk bersama mereka. Ketika makanan sudah dihidangkan, kamu berdiri untuk mematikan lentera, mematikan penerangannya. Kemudian dimatikan, kemudian kita berpura-pura untuk membunyikan piring dan sendok kita, ya, Masya Allah. Kemudian setelah itu, setelah berpura-pura membunyikan piring dan sendok, terus akhirnya tamunya ya makannya ya lahap saja, karena taunya tuan rumah juga makan. Maka setelah selesai makan, ya, kembali dihidupkan lentera. Mereka tidak tahu kalau Abu Thalhah dan istrinya nggak ikut makan, ya, taunya makan sama anak-anaknya di dalam, gitu ya. Terus sampai akhirnya hal itu dilakukan karena mereka ingin memuliakan tamu. Pagi harinya Abu Thalhah bertemu Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Thalhah, ya Aba Thalhah, dohikallah min soni'ikuma. Semalam Allah tertawa melihat apa yang kalian berdua lakukan, katanya. Masya Allah, Allah tertawa itu menandakan bahwa Allah menerima amalan itu, ya, atas apa yang kalian lakukan, ya. Hari ini memuliakan Allah, barakallahu fikum. Ini contoh bahwa Rasulullah SAW itu ketika beliau sendiri tidak bisa untuk menanggung kesulitan orang-orang fakir yang ada di sekitarnya, beliau mencoba men-share atau meminta pertolongan orang-orang yang ada di sekitarnya, semata-mata menginginkan kebaikan untuk semuanya. Maka setelah kejadian Abu Thalhah itu, terus akhirnya akhirnya turun surah Al-Hasr ayat ke-9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka, orang-orang Ansor, mendahulukan yang lain daripada mereka sendiri, walaupun mereka membutuhkan hal tersebut. Walaupun dirinya butuh, tapi dirinya memberikan sesuatu kepada saudaranya terlebih dahulu, mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini namanya ithar. Sikap ithar ini harus senantiasa dilestarikan antara satu muslim kepada muslim yang lain, mengutamakan saudara kita, menurunkan ego pribadi, menjadikannya kepada ego bersama,
Ya, jadi ini penting isar ini. Tapi isar hanya diperbolehkan dalam hal-hal muamalah ya. Kalau isar dalam ibadah tidak boleh. Kalau ibadah prinsipnya bukan isar. Ibadah prinsipnya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau muamalah isar, mendahulukan orang lain itu dapat pahala. Tapi kalau ibadah tidak boleh isar. Misalnya sholat ya, ada soft kosong di depan yang bapak-bapak, terus monggo jenengan mawon, itu tidak boleh ya. Ya kalau ada kosong ya maju, karena yang depan lebih baik daripada belakang gitu ya. Terus kalau ada tawaran sedekah, infak, itu tidak boleh isar karena itu ibadah kan. Jadi wis jenengan mawon kula mboten sah. Saya tidak usah, itu ya kurang tepat. Jadi isar itu dalam urusan-urusan yang sifatnya muamalah, bukan yang sifatnya ibadah. Hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, di sini muallif juga merekam beberapa riwayat tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang pribadi yang sebenarnya cukup, tapi karena melihat kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu mereka hidup secara fakir, mereka hidup dalam keadaan membutuhkan, dalam keterbatasan, maka Rasulullah SAW pun turut merasakan kesulitan dan keterbatasan tersebut ya. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah itu betul-betul menjadi panutan, karena Rasulullah pun merasakan apa yang mereka rasakan. Rasulullah menyimpan rapat-rapat ya, bahwa Rasulullah SAW itu sebenarnya mampu, seorang yang mampu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan ya, ada sebuah disertasi dari ulama Saudi, judulnya itu Amwalun Nabi SAW, hartanya Nabi SAW. Saya punya kitabnya di rumah, saya baca ternyata Rasulullah SAW itu hartanya sangat berlimpah, tapi tidak pernah nampak dari kehidupan Rasulullah bahwa Rasulullah itu seorang yang berharta, karena memang Rasulullah SAW ingin turut merasakan kesulitan yang dihadapi oleh para sahabat. Jadi yang ditampilkan Rasulullah itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak berlebih-lebihan gitu ya, sehingga apa, para sahabat pun mau menjadikan Rasulullah panutan ya, dalam kesabaran dan juga ketabahan ya. Suatu hari dimuliakan Allah, suatu hari sahabat Umar ya, itu menyebutkan apa yang diperoleh dalam kehidupan duniawi dan mengomentari hal itu dengan mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW melewatkan sepanjang harinya dalam kesulitan-kesulitan dan kondisi yang mengkhawatirkan, sedangkan beliau tidak bisa mendapatkan kurma yang paling jelek sekalipun untuk mengisi perut beliau. Jadi di rumah Rasulullah itu kurma yang paling jelek aja nggak ada. Tahu kurma yang paling jelek Bu? Kurma takjil itu masih kurma enak, itu masih bisa dimakan, itu masih enak. Kurma jelek itu untuk makanan unta ya. Jadi keras betul itu kurma jelek. Di rumah Rasulullah kurma jelek itu tidak ada ya, apalagi kurma empuk ya. Kita ini Masya Allah ya, hidup jauh dari Timur Tengah tapi bisa merasakan berbagai macam kurma kan. Ada kurma sukari, ada kurma majul, ada kurma ajwa, Masya Allah ya. Rasulullah SAW di rumahnya untuk mendapatkan kurma yang paling jelek saja, untuk mengisi perut beliau saja tidak ada ya. Bahkan Abu Hazim rahimahullah, ini seorang tabi'in, itu mengatakan, aku melihat Abu Hurairah menunjuk dengan jarinya berkali-kali, mengangkat tangan dengan jarinya berkali-kali seperti ini dan berkata, demi Allah ya, Nabi SAW ya, wafat sedangkan beliau dan keluarganya belum pernah kenyang dengan roti gandum selama 3 hari berturut-turut ya. Rasulullah itu tidak pernah perutnya dalam keadaan kenyang 3 hari berturut-turut, tidak pernah. Pasti 1 di antara 3 hari itu atau 2 di antara 3 hari itu perut Rasulullah SAW dalam keadaan kosong ya.
Hal yang serupa diredaksikan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Ya. Beliau mengatakan keluarga Muhammad tidak pernah kenyang dengan makanan selama 3 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in mulia bernama Urwah bin Zubair, putranya Zubair bin Awam, pernah suatu hari datang ke rumah bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Di Urwah itu bibinya Aisyah karena ibunya namanya Asma binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah binti Abi Bakar. Datang ke rumah bibinya. Kemudian Aisyah bercerita kepada Urwah, "Wahai Urwah, keponakanku, ya, kami dulu pernah mengalami, ya, 3 hilal berganti dan di rumah kami tidak ada api yang menyala. Tidak untuk membuat makanan, tidak untuk menghangatkan badan." Artinya tidak ada makanan yang bisa dimakan selama 3 bulan berganti. Ya. Terus Urwah berkata, "Wahai bibi, lalu dengan apa kalian bertahan?" Ya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dengan 2 hal, kurma dan air saja. Jadi Rasulullah SAW, ya, bertetangga dengan orang-orang Ansor yang kaya-kaya, tapi Rasulullah menyimpan rapat penderitaannya itu untuk keluarganya saja. Karena apa? Karena mudah saja Rasulullah SAW meminta orang-orang Ansor untuk menyediakan daging kambing atau daging unta atau roti gandum yang empuk, yang enak. Itu mudah saja bagi Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak ingin pemandangan itu dilihat oleh kaum muhajirin, ya, saudara-saudaranya dari Mekah yang senasib seperjuangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah menyimpan hal itu dan baru menceritakannya, Ibunda Aisyah baru menceritakannya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Bahkan Ibunda Aisyah dalam riwayat yang lain bercerita, keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah makan 2 jenis makanan dalam 1 hari. Ya. Lah kita ini berapa jenis makanan? Pagi soto, siang masakan Padang, malam sate, gitu ya. Masya Allah, Rasulullah itu tidak pernah lebih dari 2 jenis makanan dalam 1 hari. Ya. Bahkan ada kisah yang menarik, ya, kisahnya Jabir bin Abdullah ketika perang Khandaq, ketika semua sahabat dalam keadaan terbatas, pasokan makanan tidak terlalu banyak, padahal mereka harus membuat parit dalam keadaan 1 hari harus kerja terus, besoknya kerja lagi untuk membuat parit yang menghalangi pasukan musuh masuk ke dalam Madinah. Dalam kondisi seperti itu, jatah makanannya sahabat itu karena memang terbatas kondisinya, ketika itu stok makanan sudah habis, tinggal tersisa sedikit. Jatah makanannya sahabat itu disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, ya. Cara membagikan makanannya itu telapak tangannya dioleskan kepada minyak, jadi ada petugas yang menuangkan minyak di telapak tangannya, lalu ada petugas yang membawa 1 wadah besar isinya gandum. Ya. Lalu kemudian itu minyaknya ini ditempelkan ke gandum yang menempel di minyak, itulah jatah makanan sekali makannya. Jadi terus akhirnya dikumpulkan seperti ini, kemudian dipanggang, kemudian dimakan. Jadi memang para pekerja parit di perang Khandaq itu dalam keadaan betul-betul lapar tadi. Sampai hadirin muliakan Allah, pada suatu kesempatan para sahabat itu menemukan kesulitan ketika harus memecah 1 batu besar, sampai mereka itu enggan untuk bercerita ke Rasulullah. Tapi karena tidak bisa dipecah-pecah, terus akhirnya cerita ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami menemukan 1 batu yang sangat sulit untuk dipecah. Tunjukkan kepadaku," kata Rasulullah. Kemudian ditunjukkan batu itu, dan Rasulullah SAW terus akhirnya mengangkat kampaknya. Ketika mengangkat kampaknya seperti ini, Rasulullah mengayunkan kampaknya. Sebelum mengayunkan kampaknya, perut Rasulullah terbuka. Dan ternyata, kata sahabat Jabir, kami menyaksikan bahwa
di perut Rasulullah itu diikat 2 batu. Ya, diikatkan di perut Rasulullah itu 2 batu. Kata sahabat Jabir, kami semua mengikat perut kami dengan batu, tapi hanya 1 batu. Rasulullah 2 batu. Ya. Itu menandakan bahwa Rasulullah itu sebenarnya lapar daripada para sahabat. Ngikatnya 2 batu sampai akhirnya batu itu pecah, hadirin. Batu yang diayunkan oleh Rasulullah itu dengan kampaknya akhirnya pecah. Terus kita tahu ada sabda Rasulullah, sesungguhnya Konstantiniyah atau Konstantinopel nanti akan dibuka oleh kaum muslimin, ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu, sebagai satu penyemangat bagi para sahabat radhiyallahu anhum, yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dengan sebaik-baik pasukan, kata Rasulullah. Nah, melihat kondisi Rasulullah begitu kelaparan itu, para sahabat langsung speechless, hadirin. Para sahabat langsung nggak tega sama Rasulullah. Lah, sahabat Jabir ini, ya, berinisiatif untuk pulang nemui istrinya, ya. Kemudian sahabat Jabir ini berkata kepada istrinya, wahai istriku, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sangat kelaparan, ya. Segera buatkan makanan, Rasulullah akan aku undang ke sini. Kemudian istrinya Jabir bersegera untuk membuat makanan, kemudian berpesan kepada Jabir, kembalilah kepada Rasulullah, tapi ajak Rasulullah saja, ya, jangan ajak yang lain, makanannya cuma sedikit, kata istrinya Jabir. Akhirnya Jabir berangkat, temu Rasulullah, ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, mampirlah sebentar, istirahat sebentar ke rumahku, ada makanan yang bisa makan. Dilakukan Rasulullah justru berdiri dan mengumumkan kepada semua sahabat, wahai para sahabat, kabar gembira, di rumahnya Jabir ada makanan, ayo kita datang ke rumah Jabir, istirahat dulu. Padahal terhitung, hadirin dimuliakan Allah, di dalam perang Khandaq itu yang membuat parit itu jumlahnya 1000 lebih, hadir, 1000 orang lebih. Wah, Jabir bingung, hadir, ya. Jabir bingung, ini gimana ini, ya, ngomong sama istriku gimana, tadi udah dipeseni malah datang berbondong-bondong orang, gitu, ya. Sampai akhirnya Jabir masuk ke rumah, wahai istriku, Rasulullah sudah datang. Oh ya, suruh masuk. Tapi Rasulullah membawa para sahabat, gitu, ya. Loh, kamu ini gimana, sudah tak bilangin jangan banyak-banyak kok, malah datang banyak sekali. Lah, ternyata Rasulullah tahu kondisi itu, hadirin. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah bertemu Jabir, tersenyum kepada Jabir dan istrinya dan berkata, biarkanlah aku yang melayani sahabatku, ya. Duduklah kalian berdua, tenanglah, aku yang akan melayani para sahabat. Terus akhirnya Rasulullah meminta masuk 3 orang. 3 orang masuk, dikasih Rasulullah makan, ya, kemudian makan keluar, terus masuk lagi 3, dibagi 3 sampai habis, hadirin. Dan Masya Allah, kata Jabir, aku melihat panci yang disediakan untuk menyajikan makanan itu isinya masih penuh, dan Rasulullah akhirnya berkata kepada kami berdua, wahai Jabir, makanlah bersama istrimu, semua sudah dapat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, hadirin dimuliakan Allah, dulu ketika kita dengar cerita ini, kita hanya fokus sama mukjizat yang Rasulullah SAW miliki, yaitu menggandakan jumlah makanan itu, ya, mukjizat yang Allah berikan, menggandakan jumlah makanan jadi banyak untuk 1000 orang lebih cukup, ya. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang lebih mengesankan daripada itu. Apa? Ketika Rasulullah meminta Jabir untuk duduk dengan istrinya dan berkata, biarkanlah aku yang melayani sahabat-sahabatku. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW itu betul-betul hadir di tengah sahabat, ya. Jadi apa yang menjadi pribadi Rasulullah itu betul-betul dirasakan oleh sahabat. Makanya ketika Rasulullah sakit itu sahabat galaunya luar biasa. Ketika Rasulullah wafat itu banyak sahabat yang tidak terima, ya, sampai sahabat Umar itu kan betul-betul tidak percaya kalau Rasulullah wafat, sampai menyeret pedangnya dan berkata, siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, aku penggal lidahnya, ya. Rasulullah itu hanya dipanggil Allah beberapa hari, sebagaimana Nabi Musa dipanggil Allah, nanti juga akan kembali, kata sahabat Umar, ya.
saking cintanya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Rasulullah itu hadir di tengah-tengah sahabat, membersamai mereka, ya, menjadi panutan mereka, ya. Nah ini contoh bahwa Rasulullah itu ikut merasakan kesulitan dan menyimpan kesulitan itu, hadirin ini dimuliakan Allah, ya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kecintaan kepada kita untuk orang-orang miskin. Ada doa yang penting untuk kita hafal, ya, doa dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Doanya bunyinya begini: Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemampuan untuk mengerjakan amalan solih, untuk meninggalkan perbuatan tercela, dan rasa cinta kepada kaum fakir miskin. Ada lanjutan doanya, Anda boleh tambahkan, boleh tidak. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Dan jika engkau hendak menguji hamba-hambamu ya Allah, maka matikanlah aku tanpa terbebani oleh ujian itu. Dan jika engkau hendak menguji, memberi fitnah kepada hamba-hambamu ini ya Allah, maka matikan aku ya Allah, selamatkan aku, wafatkan aku ya Allah, sehingga aku tidak terkena ujian tersebut. Itu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka bagi orang beriman itu meminta kematian itu memang tidak boleh, tapi memohon selamatnya diri kita dari fitnah dengan memohon kematian itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Apalagi di akhir zaman ini, ya, fitnahnya, huru haranya luar biasa, ya. Sangat sulit membedakan mana yang benar dan mana yang kelihatannya benar, sangat sulit membedakan mana yang salah dan yang kelihatannya salah, ya. Orang baik sama tidak baik itu sulit dibedakan di akhir zaman ini, hadirin, ya. Maka kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kan doanya di akhir tahiyat kita sebelum salam itu ada doa, Pak, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al masihid dajjal, gitu kan. Ya Allah, aku berlindung dari azab neraka jahanam, berlindung dari fitnah nanti, pertanyaan di kubur, azab kubur, kemudian berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga dari fitnah al-masihid dajjal, dari fitnah dajjal. Hari dimuliakan Allah, ini contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW itu kerap mendoakan orang-orang miskin, ya. Makanya penting kita ini kadangkala kalau melihat seseorang itu kita penting untuk mendoakan, ya. Bahkan kepada orang yang kita benci sekalipun doakan, hadirin. Orang yang berbuat maksiat doakan. Misalnya ada orang yang dolim, doakan, ya. Kita ini kadangkala lupa mendoakan mereka untuk dapat hidayah. Antum melihat HP-nya Xiaomi misalnya, antum pernah enggak melihat HP Xiaomi terus antum ingat ini yang buat orang-orang Cina,
ya Allah beri hidayah mereka. Pernah enggak antum naik motor Honda nginget Jepang, ya pernah nggak doakan orang-orang Jepang biar dapat hidayah? Ya, jangan-jangan kita lupa mendoakan mereka, padahal hal itu nanti ditanyai sama Allah. Kita memikirkan keislaman mereka enggak? Kita memikirkan mereka dapat hidayah enggak? Kan tugas kita semuanya dakwah, ya. Jadi kita ini sedang berdakwah, kita ini sedang meninggikan agamanya Allah, ya. Salah satu caranya dengan apa? Mendoakan. Jadi doakan itu bukan hanya egois doakan diri kita. Kadang-kadang kita ini harus terbiasa mendoakan orang lain juga, ya, agar kebaikan itu kembali kepada kita. Nah, hadirin memuliakan Allah, selanjutnya Rasulullah itu membenci orang yang merendahkan orang-orang miskin. Ya, Rasulullah itu tidak suka sama orang yang merendahkan orang-orang miskin, ya. Jadi Rasulullah itu selalu meninggikan martabatnya orang-orang miskin di mata para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu pernah duduk-duduk di sebuah tempat, terus ada seorang laki-laki berjalan ngelewatin rombongannya Rasulullah nih, jalan. Kemudian Rasulullah berkata, bagaimana menurut kalian orang yang baru saja jalan ini? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang baru saja jalan itu seorang tokoh ya Rasulullah. Dia ini seorang pemuka kaum. Jika dia melamarkan pemuda untuk menikah dengan salah satu wanita, lamarannya pasti diterima ya Rasulullah. Karena pasti ini rekomendasinya orang ini itu pasti benar, ya. Jika dia menjadi penengah, maka dia akan berhasil menjalankan tugasnya Rasulullah sebagai penengah. Jika dia bicara, maka semua orang akan mendengarkannya. Kemudian Rasulullah diam. Beberapa saat kemudian seorang muslim yang lain lewat, ya. Lah orang ini pakaiannya lusuh, pakaian orang miskin gitu, ya. Lewat, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada rombongan para sahabat, wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang baru saja lewat ini? Ya. Maka ketika itu para sahabat menjawab, yang baru saja lewat itu tadi ya Rasulullah adalah orang miskin, ya. Kalau dia melamar, lamarannya tidak akan diterima, kata para sahabat. Kalau dia jadi penengah, pasti tidak akan selesai tugasnya. Kalau dia berbicara, kemungkinan besar tidak ada yang mendengarkannya ya Rasulullah. Maka apa sabda Rasulullah SAW membandingkan dua orang itu? Rasulullah mengatakan, hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Orang miskin itu lebih baik daripada sepenuh bumi diisi orang yang pertama tadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya hadis ini? Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan riwayat ini menunjukkan bahwa menjadi kaya dalam kehidupan ini tidak berpengaruh kepada kemuliaan seseorang. Jadi yang menentukan seseorang itu mulia atau tidak di sisi Allah itu bukan harta ternyata, bukan apa yang dimiliki, ya, tapi yang berpengaruh itu adalah, ya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Kaya itu adalah memiliki kekayaan hati, miskin itu adalah memiliki hati yang miskin. Kaya hati itu apa? Hatinya senantiasa bersyukur, hatinya senantiasa bersabar. Kalau dia melakukan kesalahan segera bertaubat, itu kaya hati. Ya, hati yang miskin itu apa? Yang kalau ada nikmat tidak pernah disyukuri, kalau ada ujian dia senantiasa mengeluh, ya, kalau dia bermaksiat tidak segera bertaubat, itu hati yang miskin, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, hadisnya masyhur ini, pernah berkata, wa kam min ash'ath akbar dhi tamraini la yu'balahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu, kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang pakaiannya tidak rapi dan berdebu,
ya, pakaiannya lusuh, mereka ini tidak dipedulikan sama manusia, tapi jika mereka bersumpah dan berdoa atas nama Allah, ya, bahwa sesuatu akan terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan sumpah mereka. Ya. Jadi banyak di antara keramaian orang yang diremehkan manusia itu, banyak di dalamnya kekasih-kekasih Allah. Ya. Makanya jangan sampai kita itu meremehkan manusia dari sebab penampilannya saja. Ya. Dan selalu kita harus berkata bahwa kalau kita melihat orang lain itu dibiasakan, mental kita itu apa? Berkata orang ini pasti lebih baik di mata Allah daripada saya. Ya. Melihat orang yang lebih tua, bilang orang ini lebih baik di mata Allah karena usianya lebih panjang, berarti amalan solihnya lebih banyak. Lihat orang yang lebih muda, katakan orang ini lebih baik karena berarti apa? Berarti dia usianya lebih sedikit daripada saya, dosanya belum terlalu banyak, gitu ya. Melihat orang yang lebih fakir daripada kita, ini orang ini lebih baik karena mungkin dia setiap hari bisa bersabar dan dengan kesabarannya itu dia mendapatkan pahala. Ya, melihat orang yang lebih kaya, jangan terus akhirnya kita malah hasad dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, katakan orang ini pasti lebih baik di mata Allah karena mesti amalannya sangat banyak dengan hartanya. Begitu terus hadirin. Melihat orang yang lebih pintar dalam masalah agama, orang ini jelas lebih baik daripada saya. Dia paham agama dan dia mengamalkan ilmunya. Melihat orang yang lebih awam dan lebih bodoh daripada kita dalam masalah agama, katakan saja dia melakukan kebodohan ini bukan karena dia melakukan perbuatan dosa ini bukan karena kesengajaan dia, bisa jadi dia belum tahu ilmunya. Kalau pandangan kita itu selalu dia lebih baik daripada saya, itu Masya Allah, Allah karuniakan kepada kita ketenangan hidup. Jadi tidak sibuk ngurus orang lain, tidak sibuk mencurigai orang lain. Kita sibuk dengan amalan kita sibuk dengan ibadah kita, dan itu memang orientasinya syariat seperti itu. Kita diminta untuk menjaga hati agar kita fokus beribadah kepada Allah. Dan hadirin memuliakan Allah, barakallahu fikum. Setelah ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat agar bisa hidup sederhana. Terus Rasulullah nanti memotivasi para sahabat untuk mencari penghasilan yang halal. Di sini nanti mu'alif menjelaskan apa saja contoh-contoh pekerjaan yang halal dan mulia yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari bertani, bercocok tanam, wira swasta, berdagang, ya, menggembala dan lain sebagainya nanti akan disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dalam bagian ketiga insyaallah pada kesempatan berikutnya, yang saya berusaha besok itu kesempatan atau sesi terakhir untuk interaksi Rasulullah dengan orang-orang fakir miskin. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang kaya. Barakallahu fikum, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah. Barakallahu fikum.